Itu. Kemudian kami juga menjamin bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi dan yang pasti enak. Yang mana itu menunjang kesehatan kita, kecantikan kita, kebugaran kita, kemudian juga berapa lama usia kita juga ternyata ditentukan oleh apa yang kita makan. Jadi seru nanti kalau kita belajar di Prodi Gizi. Sampai itu juga bahwa Prodi Agribisnis sudah direncanakan bahwa Anda kita pastikan tidak akan lulus lebih dari 4 tahun. Karena apa? Teorinya hanya kita habiskan pada 6 semester dan 1 semester Anda untuk skripsi dan punya peluang 1 semester untuk 4 tahun. Jadi jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Dan kali ini bertemu lagi dengan saya Dani, masih dengan tema serba-serbi penerimaan mahasiswa baru Untidar tahun 2023, khusus untuk prodi baru di Untidar. Kali ini kita bertemu dengan dosen-dosen dari Fakultas Pertanian. Nah, kali ini kita akan membahas 3 prodi baru dari Faperta, ada Gizi, Teknologi Pangan, dan Agribisnis. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat Oke, siang. kita perkenalan dulu lah ya. Yang pertama monggo Mbak Farida. Baik, saya Farida, Sarjana Gizi Magister of Public Health. Nanti akan mengajar di program studi Gizi, ya. Nanti kita akan belajar bersama di sana, ya, mengenai banyak hal tentang gizi. Oke, lanjut lagi nih satu-satunya Bapak dosen yang ada di sini. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Fanani Gunawan, Sarjana Teknologi Pertanian Magister Sains. Saya yang akan menjadi dosen teman-teman nanti kalau misalkan memang mau daftar di program studi Teknologi Pangan Universitas Tidar. Oke, dan yang terakhir ini yang paling senior, Ibu. baik, selamat jumpa lagi. Saya dari Dr. Insinyur Sri Hidayati dari Prodi Agribisnis, seniornya orang Untidar, ya. Tapi masih kelihatan kayak seumuran ya, Bu. Iya. Glowing banget ini. Apa udah dapat konsultasi gizi mungkin ya dari Bapak? Oke, langsung aja nih dari Bu Sri dulu ya, dari Agribisnis. Bisa Bu dijelasin sekilas tentang apa sih Bu prodi Agribisnis ini? Baik, ya. Jadi prodi agribisnis itu dari kata agri itu pertanian, bisnis itu berarti sesuatu untuk meraih keuntungan utamanya. Jadi kita bicara agribisnis berarti jurusan yang membicarakan atau yang mengkupas tentang bagaimana bisnis di bidang pertanian atau segala sesuatu yang menunjang di bidang pertanian, baik dari hulu sampai ke hilir. Jadi bisnis seperti itu. Sehingga di sini beberapa mata kuliah mungkin yang banyak akan dipakai adalah tentang bisnis itu sendiri, manajemen, kemudian bagaimana tentang pengambilan keputusan, itu utamanya. Juga tentang teknis pertanian. Jadi pertanian di sini secara umum, baik peternakan, perikanan, tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan. Saya kira itu. Lanjut lagi ke Mas Iqbal di sini ya. Apa nih sekilas tentang teknologi pangan? Ya, jadi kalau misalkan tadi Ibu Sri menjelaskan tentang segi bisnis atau segi manajemen dari produk-produk pertanian, kalau untuk pangan sendiri nanti berfokus pada tanaman pangan dan kami akan mengolahnya menjadi bentuk, bisa itu bentuk pangan intermediate berupa bumbu, ataupun nanti tepung seperti itu, dan juga bentuk-bentuk produk pangan jadi yang biasanya ada di toko-toko waralaba seperti itu. Kemudian kami juga menjamin bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi dan yang pasti enak. Oke, closingnya enak ya, yang pasti enak. Jadi teknologi pangan ini adalah salah satu prodi yang memastikan olahannya itu tidak hanya misalnya secara baik dan benar ya, tapi juga enak. Jadi nanti kalau ada nih ya makanan yang diolah sama Mas Iqbal ini nggak enak, kita perlu komplain nih ya. Lalu yang terakhir di sini ada Mbak Farida. Ya, bisa dijelasin ya sekilas tentang apa itu prodi gizi? Oke. Ya, prodi gizi ya, terbayang dari kata gizi. Mungkin di sini teman-teman sering mendengar ilmu gizi atau makanannya mengandung gizi gitu ya. Iya, benar, kita akan mempelajari itu, yaitu apa yang ada dalam sebuah makanan yang kita makan, apa yang terkandung dalam minuman yang kita minum, yang mana itu menunjang kesehatan kita,
kecantikan kita, kebugaran kita, kemudian juga berapa lama usia kita juga ternyata ditentukan oleh apa yang kita makan. Jadi seru nanti kalau kita belajar di prodi gizi ya. Ternyata gizi itu tidak melulu soal menurunkan atau menaikkan berat badan, tapi juga bagaimana saya biar tetap cantik, biar saya tetap ganteng, biar saya tetap bisa sehat sampai usia tua, seperti itu mungkin Mbak Dani. Jadi sebenarnya untuk prodi baru di Fakultas Pertanian ini punya kaitan satu dengan yang lain ya. Kalau untuk agribisnis, teknologi pangan, terus gizi yang sebelumnya sudah ada juga agroteknologi ya. Jadi sebenarnya di sini ada hasil dari agroteknologi diolah sama teknologi pangan seperti itu ya. Dikontrol oleh gizi lalu nanti dipasarkan oleh agribisnis. Seperti itu mungkin ya secara umumnya. Nah, ini kita akan bertanya lagi sama Mbak Farida. Kalau di prodi gizi nantinya teman-teman calon mahasiswa yang mau masuk ke Untidar ini kira-kira kuliahnya di mata kuliah apa aja nih? Oke, mata kuliah apa aja yang dipelajari kira-kira gitu ya? Ya mungkin kalau kita membayangkan, oh berarti akan about makanan saja, tentang makanan saja. Tidak, ya kita terlebih dahulu akan belajar tentang dasar-dasar ilmu kesehatan. Ya, jadi mirip dengan teman-teman yang mungkin masuk di keperawatan, di kebidanan, di kedokteran gitu ya. Ada belajar anatomi, fisiologi, patofisiologi, kemudian nanti baru masuk ke hubungan antara makanan dengan kesehatan, yaitu mata kuliah dietetika, penyakit. Kemudian ternyata kita juga belajar bagaimana mengatur keuangan rumah tangga agar kita tetap bisa sehat tapi budgetnya minim. Mata kuliah ekonomi pangan dan gizi. Ibu-ibu banget. Iya betul sekali. Jadi banyak ternyata ya Mbak ya, nggak hanya terkait kesehatan tapi juga terkait ekonomi, terkait juga keuntungan nanti gitu. Bagaimana membisniskan kemampuan gizi yang kita punya biar bisa menghasilkan uang. Oke, baik. Ini lanjut lagi ke Mas Iqbal. Kalau di teknologi pangan kira-kira nanti apa aja nih yang dipelajari? Kalau di teknologi pangan sebenarnya nanti pada akhirnya kita akan mengacu di standar pembelajaran teknologi pangan yang ditetapkan oleh Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Jadi Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia itu membuat suatu buku standar yang wajib dipelajari untuk para sarjana teknologi pangan itu sendiri. Itu juga sudah diacu di kurikulum internasional milik Institute of Food Technologies (IFT) gitu. Jadi dalamnya itu ada apa aja mata kuliah yang dipelajari itu seperti kimia dan biokimia pangan. Itu misalkan kalau kita penasaran kan, kalau telur digoreng itu tiba-tiba kok memadat gitu. Itu nanti ilmu di dalamnya itu nanti dipelajari di teknologi pangan. Kemudian selain itu ada mikrobiologi pangan, bagaimana kita membuat pangan yang aman dan terhindar dari bakteri-bakteri patogen. Kemudian tidak lupa juga ada rekayasa proses pangan. Nah, rekayasa proses ini kita dapat mengolah berbagai macam bahan pangan di alam, itu bisa menjadi produk pangan jadi dan udah siap dikonsumsi. Dan juga pada akhirnya kita juga memenuhi amanat Universitas Tidar. Jadi nanti pasti akan diajari tentang kewirausahaan, mulai dari merancang rencana bisnis hingga nanti memasarkan produknya. Oke, lanjut lagi ke Ibu Sri. Kalau di agribisnis Bu, apa aja nih yang mau jadi dipelajari? kalau tadi sudah dari gizi dengan pangan sudah, jadi untuk gizi, untuk bisnis, ini juga menyangkut menghasilkan produk jasa, juga ada usaha, maka tentu beberapa mata kuliah akan bersinggungan dengan pangan, juga dengan gizi, termasuk teknisnya, karena bagaimanapun mengelola bisnis pertanian harus tahu tentang teknis. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini menghasilkan keuntungan, sehingga tentu harus ada tentang teori-teori, misalkan tentang manajemen agribisnis, manajemen SDM, manajemen sumber daya alam, sumber daya manusia, juga tentang pengambilan keputusan, misalkan ekonomi manajerial, juga tentang bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, karena ini yang akan dipenuhi adalah manusia, sehingga tentu Anda harus pandai melakukan komunikasi, sehingga nanti akan ada bagaimana kita untuk bisa mendekati kepada atau mendekatkan terhadap konsumen sebagai pengguna. Jadi ilmunya tidak hanya fisik, dari segi fisik produk, tetapi juga manusianya. Dan apalagi dengan sekarang bisnis itu melalui jaringan, otomatis kita akan bicara tentang jaringan, tentang teknologi, sehingga Anda bisa tidak perlu harus
punya pasar, punya tempat, tetapi cukup di rumah berbisnis, tetapi semua pasarnya bisa mendunia. Oke, sangat menarik ya ternyata ya. Jadi sudah kita tadi bahas sekilas ya tentang apa itu prodi gizi, teknologi pangan dan juga agribisnis, serta kuliah apa aja sih nanti yang akan ditempuh. Mungkin dari semua kawan tidar yang menyimak ini tadi ya sudah mulai terbuka nih ya Bu ya. Nah, ini kalau buat teman-teman yang mungkin nih masih di tengah-tengah nih mau masuk ke Untidar masih bingung mau prodi apa. Nah, mungkin dengan penjelasan dari 3 dosen ini sudah mulai membuka nih. Oh, ternyata pertanian itu nggak melulu cuma nyangkul, nanem gitu kan ya. Betul Tumbuh sekali. jadi jadi buah atau jadi sayur dijual. Ternyata banyak loh. Ada bisa dilihat dari sisi gizinya, bisa dilihat dari segi bagaimana mengolahnya di teknologi pangan dan bagaimana cara mengarrange-nya gitu ya Bu ya. Misalnya bisa dijual menjadi model seperti apa dan nanti trik-triknya seperti apa yang tadi Ibu bilang bahwa kalau di agribisnis itu ngurusin pertanian dari hulu ke hilir. Ya, Gitu ya Bu. Nggak kebalik nih ya. Bener ya Bu ya? Iya betul. Nah, satu lagi nih yang paling menarik dan paling banyak ditanyakan sama calon-calon mahasiswa yang mau masuk ke Untidar. Apalagi ini prodi baru nih ya. Harus nih ya kita menjanjikan nih kalau masuk ke gizi ini kira-kira nanti bisa kerja jadi apa aja. Oke. Masuk gizi kan jadi apa kira-kira? Mungkin titelnya ahli gizi ya. Iya betul, ahli gizi itu kompetensi utama yang harus dimiliki adalah menjadi ahli gizi. Ahli gizi di rumah sakit bisa, di puskesmas bisa, ya pokoknya instansi kesehatan gitu ya. Tapi selain itu ternyata juga bisa loh teman-teman gitu ya. Mungkin yang tidak diketahui selain menjadi praktisi kesehatan yaitu ahli gizi di fasilitas kesehatan juga bisa menjadi perencana. Ya tentu perencana kesehatan ya di dinas, kemudian di kementerian juga bisa, kemudian menjadi asisten peneliti ya karena masih S1 jadi bukan sebagai peneliti utama tetapi sebagai asisten peneliti di mana di pusat riset misalnya di BRIN gitu ya bisa, kemudian di pusat riset milik universitas atau di setiap ada riset-riset kesehatan yang dilaksanakan oleh kementerian setiap tahun itu kan ada ya, mungkin sering mendengar Riskesdas, kemudian ada Rivaskes gitu ya, riset fasilitas kesehatan, riset kesehatan dasar, kemudian ada survei status gizi dan sebagainya. Itu yang direkrut asistennya, enumeratornya siapa ya? Lulusan S1 gizi gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk lapangan kerjanya nantinya. Oke. Gitu. Banyak nih, sebenarnya banyak yang membutuhkan, tapi mungkin bagi teman-teman kira-kira masih bingung gitu dan ini sudah belum dapat kebayang. jawaban. Langsung lagi, kalau teknologi pangan nih kira-kira jadi apa? Ya, kalau Bukan teknologi jadi chef kan ya? Oh, bukan. Tetapi bisa kalau bisa. misalkan kita punya ilmunya, kita punya tahu bagaimana cara mengolah pangan yang baik, itu bisa nanti alih jalur menjadi chef gitu. Malah jadi nilai plus dari Nilai chef itu plus, sendiri betul ya? sekali, iya, karena kita sudah mempunyai science behind-nya itu. Jadi kalau untuk teknologi pangan itu kita bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada ilmuwan pangan. Nanti ilmuwan pangan itu untuk menjadi seorang ilmuwan pangan pasti meneliti pangan itu sendiri, kandungannya apa, dan melakukan analisis-analisis kimia, fisika yang berkaitan dengan pangan itu sendiri. Nanti analisis tersebut bisa dijadikan dasar kalau misalkan kita ingin membuat regulasi. Nah, membuat regulasi itu biasanya di mana? Bisa di Dinas Pangan dan Pertanian, bisa di Kementerian Pertanian. Nah, nanti kalau misalkan yang berminat untuk menjadi ASN juga bisa daftar ke situ. Oke, gitu. pasti itu ya. Jadi kemudian itu juga bisa menjadi dasar ketika teman-teman bisa untuk melaksanakan analisis seperti di BPOM misalkan. Nah, BPOM itu untuk apabila kita ingin Mengawasi makanan ya, gitu mengawasi keamanan makanan dan sebagainya gitu. Ataupun di LPPOM kalau misalkan berminat untuk berkecimpung di dunia pangan halal. Kemudian juga selain untuk sebagai ilmuwan pangan juga bisa menjadi teknolog pangan. Teknolog pangan itu bisa bekerja di industri-industri pangan seperti ada di Mayora ataupun Mondelez, Nissin, Sosro, dan industri pangan yang lain yang sangat terkenal itu. Nanti teman-teman bisa menjadi staff quality control, quality assurance, kemudian staff research and development, ataupun juga bisa menjadi
eh, staf produksi. Jadi bisa memproduksi pangan-pangan hasil industri pangan itu. Kemudian di akhirnya kalau misalkan lulusan teknologi pangan itu kan kadang gatel ya, karena mempunyai ilmunya itu jadi pengen membuat produk sendiri gitu. Jadi cukup banyak lulusan atau sarjana teknologi pangan yang berkecimpung di bidang usaha. Jadi menciptakan produk sendiri, Iya. bukan menciptakan sih kayak, karena dia sudah tahu ilmunya bagaimana cara mengolahnya, terus dijual sendiri gitu ya. Dijual Nah sendiri. ini jualnya ini harus berguru sama Bu Sri ini ya di Betul. agribisnis. Nah boleh Ibu diceritakan nih kira-kira kalau lulusan agribisnis ini bisa jadi apa aja selain jadi entrepreneur mungkin ya Bu ya. Oke. Jadi untuk agribisnis ini punya opsi pekerjaan yang sangat luas. Jadi Anda itu dididik bukan sebagai pekerja tetapi sebagai bos. Itu yang kita harapkan. Bos baik sebagai manajer, pengambil keputusan, perencana, dan Anda bisa bekerja di skop yang sangat luas, artinya mulai dari swasta, pegawai negeri bisa, kemudian Anda bisa menciptakan pekerjaan. Di samping itu juga bahwa prodi agribisnis sudah direncanakan bahwa Anda kita pastikan tidak akan lulus lebih dari 4 tahun. Karena apa? Teorinya hanya kita habiskan pada 6 semester dan 1 semester Anda untuk skripsi dan punya peluang 1 semester untuk 4 tahun. Jadi di prodi agribisnis sudah betul-betul di planning bagaimana Anda cepat untuk lulus dan Anda di dalam agribisnis nanti akan suka. Karena apa? Banyak praktek-praktek yang akan kami bawa ke tempat-tempat usaha, berjalan-jalan sambil kuliner, sambil Anda menikmati indahnya alam, juga berbisnis dengan tetap menjaga kelestarian alam. Oke, menarik nih ya. Ternyata ada bocoran nih Bu ya. Iya. Kalau dari prodi agribisnis ini sudah di arrange gitu ya Bu ya, kurikulumnya bahwa besar kemungkinan nanti dari agribisnis ini bisa lulus kurang dari 4 tahun. Wah, Iya. luar biasa nih, sebagai nilai plus sendiri loh buat teman-teman yang mungkin pengen nih lulus cepat, lalu mungkin langsung terjun ya Bu ya ke dunia lapangan kerja dan sebagainya, atau mau lanjut lagi ke S2. Sangat menarik ini. Nah, dari teman-teman sekalian yang perlu dipahami bahwa kenapa sih kok kita membahas nih prodi-prodi baru, kan tadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Bener banget, karena terlebih lagi buat teman-teman yang mau memilih program studi di perguruan tinggi. Jangan asal apa ya, buka snack yang belum buka tutupnya udah langsung dimakan aja, tapi harus tahu nih isi snacknya apa aja. Karena apa? Memilih prodi di perguruan tinggi bukan seperti kalian milih mau milih permen atau milih baju atau milih tas yang ketika nanti bisa diganti kapanpun aja. Karena pilihan yang salah itu menentukan masa depan kalian juga. Jadi jangan kalian lewatkan untuk podcast Untirdar khususnya tentang serba-serbi penerimaan mahasiswa baru 2023. Dan juga kita masih ada lagi pembahasan tentang prodi baru di fakultas lain. Jangan bosen-bosen ya untuk nonton podcastnya Untidar. Terima kasih ya tadi kehadirannya Bu Sri, Mas Iqbal dan juga Mbak Farida. Kali ini kita bertemu dengan Faperta. Sebelumnya kita bertemu dengan Fakultas Teknik, dan kira-kira nih ya selanjutnya kita ketemu sama fakultas apa lagi untuk mengupas juga untuk prodi baru yang ada di Untidar. Sekian saya Dani dengan podcast Untidar hari ini. Terima kasih, selamat jumpa kembali. Terima kasih.